Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi P5 terkait dengan tema bangunlah jiwa raganya dengan topik kujaga ibadahku, sehatlah jiwa ragaku. Apa saja sih ibadahnya? Mari kita lihat. Yang pertama, pengertian ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak murni. Pada dasarnya memang bukan ibadah tetapi mempunyai nilai ibadah, sehingga dinamakan juga ibadah walaupun ghairu mahdhah. Nah, selanjutnya contohnya. Bagaimana sih contohnya? Misalnya kita bekerja di sebuah kantor. Lalu saat niat pekerjaan, saya bekerja untuk mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya. Maka hal itu pekerjaan biasa sudah dinamakan bernilai ibadah. Nah, yang kedua, saya makan nasi agar mampu beribadah. Nah, itu contoh dari ghairu mahdhah. Selanjutnya, ibadah ghairu mahdhah bisa dikreasi. Ada orang berdakwah, menyampaikan kebenaran. Bisa berdakwah di media seperti YouTube atau lisan. Dengan niat murni mengajari orang lain, maka akan mendapatkan pahala. Nah, ini contoh yang bukan termasuk ibadah. Seperti bullying, ini sangat dilarang ya, bullying ataupun perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali, bisa berwujud tindakan fisik ataupun verbal. Nah, selanjutnya bullying itu melibatkan tiga pihak. Apa saja? Siapa saja? Yang pertama pelaku, yang kedua korban, dan yang ketiga yaitu bystander. Apa sih bystander itu? Merujuk pada individu yang melihat perilaku bullying, hanya melihat aja ketika teman dibully. Nah, itu sangat-sangat tidak baik ya kalau hal seperti itu. Selanjutnya bentuk bullying itu ada 3, bullying fisik, bullying verbal, dan bullying psikis. Tindakan yang dilakukan dengan kontak fisik seperti mencubit ini termasuk bullying fisik, menarik kerah leher baju, mendorong, dan tindakan lain yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Begitu juga verbal dan psikis. Selanjutnya, sebab perilaku bullying biasanya perasaan menunjukkan kekuasaan, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan, dorongan untuk mendapat kepuasan. Nah, sebabnya itu sebenarnya banyak sekali. Ini hanya yang sering muncul ya, hanya 3. Dampak negatif bullying apa saja? Terganggu fisik seperti terluka, tertekan psikis kejiwaan seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, pergaulan terganggu seperti minder, menyendiri dan tertutup, terganggu prestasi belajar seperti tidak konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Mencegah dan melawan bullying. Yang pertama, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Lebih baik kita menjaga diri. Begitulah kira-kira. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi P5. Bangunlah jiwa raganya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. See you on the next video. Bye-bye.